halus atau paling disenangi oleh Kodam, dan juga bisa digunakan untuk mengundang Kodam. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keajaiban-keajaiban bunga Wijaya Kusuma atau kembang Wijaya Kusumo. Mungkin panjenengan semuanya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kembang Wijaya Kusumo ini. Nah, kembang Wijaya Kusumo ini adalah sebagai makna dan juga sebagai simbol bahwa Wijaya itu artinya adalah kejayaan dan Kusumo adalah bunga. Jadi ini adalah sebagai simbol bunga untuk mencapai sebuah kejayaan. Dan secara mistik bunga Wijaya Kusumo ini mempunyai energi positif yang luar biasa, dan juga mempunyai khasiat-khasiat dan juga kegunaan-kegunaan, dan mempunyai keajaiban-keajaiban tersendiri bagi dunia supranatural. Di samping sebagai simbol kejayaan, kembang Wijaya Kusumo ini juga bisa dikatakan sebagai ratunya bunga malam. Karena apa? Biasanya bunga Wijaya Kusumo ini hanya mekar ketika malam hari, dan baunya sangat harum, sangat wangi sekali. Makanya dikatakan sebagai bunga ratunya malam. Nah, ini bunga Wijaya Kusumo, keajaibannya. Keajaiban daripada bunga Wijaya Kusumo yang lain adalah sebagai simbol daripada raja-raja. Nah, jadi dulunya yang mempunyai bunga Wijaya Kusuma ini hanya para raja saja. Kalau sekarang sih sudah umum dan bahkan sudah banyak. Tapi dulu ketika nenek moyang kita dulu masih zaman kerajaan, ini sangat langka sekali dan sangat sulit. Dan yang mempunyai bunga Wijaya Kusumo ini hanya para raja. Nah, itu yang nomor 2. Kemudian keajaiban yang nomor 3 daripada bunga Wijaya Kusumo ini adalah termasuk bunga yang sakral. Karena apa? Bunga Wijaya Kusumo ini secara gaib ya, ini sangat disukai oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dan kita tahu bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa gaib di Samudra Selatan atau di Laut Kidul. Ini adalah ratunya para gaib Laut Selatan. Nah, ini makanya kalau ada ritual-ritual untuk mengundang sosok gaib Kanjeng Ratu Kidul ya, untuk hajat-hajat tertentu, itu biasanya menggunakan kembang Wijaya Kusumo. Ini juga salah satu syarat serononya. Di samping bunga melati ya, ini bunga Wijaya Kusuma ini. Nah, itu yang nomor 3. Kemudian keajaiban lain daripada bunga Wijaya Kusuma, nah, ini adalah sebagai
pengundang makhluk-makhluk gaib, terutama adalah kodam-kodam yang sifatnya positif. Nah, jadi ini salah satu keajaiban bunga wijaya kusuma. Jadi paling disenangi makhluk halus atau paling disenangi oleh kodam, dan juga bisa digunakan untuk mengundang kodam. Nah, ini salah satu keajaiban bunga wijaya kusuma. Kemudian keajaiban yang lain dari bunga wijaya kusuma ini adalah sebagai penarik daripada keberuntungan. Nah, jadi kalau orang Jawa ya dari dulu yang sudah dipercaya oleh nenek moyang kita, ini juga sebagai bunga untuk menarik keberuntungan. Makanya sekarang ini ya, kalau dulu para raja yang menanam, tapi sekarang ini ya orang-orang Jawa itu juga, terutama sesepuh-sesepuh, itu juga menanam bunga wijaya kusuma ini, karena itu tadi bisa digunakan untuk keberuntungan atau dipercaya sebagai keberuntungan. Nah, itu salah satu keajaibannya. Kemudian keajaiban yang lain dari bunga wijaya kusuma adalah bisa digunakan untuk hajat ya, untuk hajat, untuk menaikkan derajat ataupun pangkat seseorang. Nah, ini biasanya juga ditambah dengan doa-doa tertentu. Jadi bisa untuk meningkatkan derajat seseorang. Karena apa? Dulunya yang menanam ini, yang mempunyai ini para raja. Nah, makanya ini juga membawa sugesti kepada kita apa? Untuk menaikkan derajat seperti para raja dulu. Nah, itu. Dan sugesti ini sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita, supaya kita juga tambah semangat ya untuk menggapai cita-cita. Nah, itu salah satu keajaiban dari bunga wijaya kusuma. Kemudian keajaiban yang lain ini bisa digunakan sebagai penarik rezeki. Nah, rezeki di sini tidak hanya berupa uang saja. Jadi rezeki itu sangat luas macam dan ragamnya. Dan ini bagi sebagian masyarakat Jawa, terutama nenek moyang kita dulu dan leluhur kita dulu, ini juga dipercaya untuk menarik rezeki. Nah, itu keajaiban daripada bunga wijaya kusuma. Kemudian keajaiban yang lain daripada bunga wijaya kusuma ini adalah untuk meningkatkan kewibawaan. Nah, caranya bagaimana untuk meningkatkan kewibawaan ini? Ini juga ada ritual-ritual khusus atau ritual-ritual tertentu. Nah, untuk hal ini nanti kita bahas di episode selanjutnya tentang tata cara penggunaan kembang wijaya kusuma untuk hajat-hajat tertentu. Nah, itu ya, jadi bisa digunakan sebagai syarat srono untuk meningkatkan kewibawaan. Nah, itu kewibawaan ya, untuk salah satu keajaiban bunga wijaya kusuma yang lain. Kemudian keajaiban yang lain ini juga bisa digunakan untuk ketentraman rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itu tadi sudah kurang harmonis ya, banyak terjadi percekcokan, kemudian juga banyak terjadi gangguan-gangguan di rumah tangga tersebut, entah karena persoalan apapun, itu dengan menanam bunga wijaya kusuma itu bisa membuat energi di dalam rumah tersebut itu menjadi adem ayem, energinya menjadi positif. Sehingga apa? Rumah tangga yang hampir berantakan itu tadi
akan bisa kembali harmonis lagi. Nah ini. Kemudian yang terakhir, keajaiban daripada kembang Wijaya Kusumo ini ya secara lahiriah ya, di samping indah ya, itu juga bisa mengurangi tingkat stres kita. Nah ini secara ilmiahnya. Karena apa? Di samping indah, baunya wangi, itu kalau kita memandang itu tadi ya, ini tingkat stres kita akan menjadi turun. Karena apa? Energi yang dipancarkan oleh bunga Wijaya Kusuma itu tadi, itu akan terserap oleh diri kita yang pikirannya sedang stres. Akhirnya apa? Stres kita akan menjadi turun. Nah, jadi itu tadi ada beberapa keajaiban-keajaiban daripada bunga Wijaya Kusuma. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silakan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi